Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihil muntajabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu yang kami muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar, membawa kita untuk cinta pada Muhammad dan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, tema kita masih tentang Imam Mahdi, tapi judulnya adalah Imam Mahdi, Imam Akhir Zaman. Tema ini saya pikir sangat penting karena berkaitan dengan salah satu rukun iman di dalam Ahlul Bait yang namanya rukun iman pada imamah. Ya. Karena dalam rukun iman Ahlul Bait itu ada 5 yang wajib kita percayai. Pertama namanya tauhid. Iman pada Allah. Tauhid pada Allah. Itu satu prinsip, satu rukun. Yang kedua adalah nubuwah. Beriman pada adanya Nabi utusan Allah. Apakah Nabi sebelum datangnya Nabi Muhammad atau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita juga wajib beriman pada nubuwah ini bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Jadi kalau ada orang bilang ada Nabi lain setelah Nabi Muhammad, pasti apa? Pasti salah. Mirza Ghulam Ahmad pasti bukan Nabi, pembohong dia. Yang terakhir ada Nabi apa bu, ngaku di Jakarta, Musodek, pasti salah itu ya. Yang ketiga, kewajiban kita adalah beriman pada adanya hari akhirat, wajib. Yang keempat, beriman pada sifat Allah yang maha adil, adalah namanya. Dan yang kelima, beriman bahwa ada imam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, Imam Mahdi adalah imam yang terakhir, imam ke-12 dan imam akhir zaman. Karena itu ada hadis Nabi bilang begini, ibu-ibu. Nabi bersabda, "Malam ya'rif imama zamanihi mata mitatan jahiliyah." Orang yang tidak kenal dan tidak mengimani pada imam zamannya, maka dikhawatirkan dia mati dalam keadaan jahiliyah. Allahu Akbar. Jadi imam ini penting sekali. Imam ini adalah penerus Rasulullah. Bukan semua orang yang pakai nama imam, enggak, imam tertentu. Kan nama kalimat imam itu kan umum. Imam sholat di masjid apa namanya? Imam masjid, ya bukan imam itu maksudnya. Apalagi di Indonesia kan orang sudah suka pakai nama Imam Supomo. Bukan itu maksudnya, ya kan? Imam Samudra, ya bukan itu. Imam yang dimaksudkan sebagai orang yang wajib kita imani itu adalah imam yang ditunjuk oleh Rasulullah. Ditunjuk oleh Allah. Kalau sudah Rasulullah menunjuk berarti apa? Allah yang menunjuknya. Sebab Rasulullah tidak akan mungkin berbicara sesuatu di luar daripada wahyu Allah. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak berbicara keluar dari hawa nafsunya. Semuanya adalah wahyu daripada Allah. Jadi kalau Nabi berkata bahwa ada 12 imam setelah wafatku, maka itu pasti benar. Nabi bersabda begini, bahwa
sayakunu min ba'di ithna asyara amiran atau khalifatan, setelah aku nanti ada 12 orang yang akan menjadi imam kamu. Itu kata Nabi itu. Nah, yang 12 ini adalah Imam Mahdi alaihissalam. Yang ke-12-nya itu adalah Imam Mahdi. 12 orang yang Nabi tunjuk itu, pertamanya adalah Ali bin Abi Thalib, dan yang terakhir adalah Al-Imam Al-Mahdi alaihissalam. Nah, Imam Mahdi adalah imam akhir zaman, imam kita semua. Itulah kenapa kita sangat merasa berbahagia ketika kita kenal namanya, ketika kita mengikuti jejak langkahnya, ketika kita beriman kepadanya. Sebab beriman kepada adanya Imam Mahdi sama dengan kita beriman pada seluruh yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu-ibu sangat saya muliakan. Ini Imam Mahdi, imam akhir zaman, imam kita. Apa ini Imam Mahdi yang kita wajib imani itu? Ya, pertama-tama Imam Mahdi alaihissalam adalah imam yang ditunjuk oleh Rasulullah. Dia bukan imam biasa. Yang kedua, fungsi imam ini, ibu-ibu, fungsi yang pertama adalah dia membimbing kita secara spiritual. Dialah yang membimbing kita dalam kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Membimbing kita bagaimana kita menjalankan syariat Allah, membimbing kita bagaimana kita mengikuti seluruh pesan-pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Imam Mahdi ini adalah Hujjatullah namanya. Hujjatullah itu artinya apa? Kekasih Allah, utusan Allah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan dia nabi, dia adalah imam. Dia membawa seluruh ajaran Nabi dalam dirinya dan disampaikannya kepada umat ini. Imam Mahdi alaihissalam. Nah, karena itu kenapa kita wajib mengimaninya. Dan orang yang mengimani adanya Imam Mahdi ini artinya dia mengimani adanya imam akhir zaman, dan insya Allah matinya dalam keadaan husnul khatimah. Ibu-ibu, bukankah kita pengen akhir hayat kita husnul khatimah? Betul kan, Bu ya? Kita berharap mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khatimah. Nah, salah satunya untuk bisa mendapatkan husnul khatimah adalah yakin adanya Imam Mahdi sebagai imam akhir zaman. Subhanallah, ibu-ibu. Ini adalah tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini Imam Mahdi, imam akhir zaman ini memang di dalam Ahlul Bait kita diberitahukan bahwa beliau yang lahir tahun 255 Hijriah itu sampai sekarang dia dalam keadaan gaib. Gaib itu artinya dia tidak kelihatan. Sekarang tahun 1432 Hijriah. Betul, Bu ya? Berarti usia Imam Mahdi kalau dihitung dari lahirnya sudah berapa tahun itu? 1100 tahun. Betul kan? 1100 tahun lebih. Mungkin kita bertanya, apakah mungkin orang bisa hidup sepanjang itu? Jawabannya jelas, bisa. Al-Quran kasih contoh. Banyak Al-Quran kasih contoh. Paling gampang kita melihat dua contoh dalam Al-Quran. Pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu disebutkan dalam Al-Quran berdakwah saja 950 tahun. Ngajar nih, ngajar orang, berdakwah, ngajar orang kepada Allah 950 tahun. Berapa lama dia hidup? Riwayat bilang kira-kira umur Nabi Nuh itu kira-kira 2500 tahun. Mau ibu-ibu usia sepanjang itu? Mau? Nggak mau? Kenapa nggak mau? Ketuaan. Saya tanya ibu, kalau misalnya ibu dikasih usia sampai segitu, asal sehat dan awet muda, mau nggak? Jadi masalahnya tetap mau. Cuman syaratnya apa? Sehat, awet muda, sejahtera.
Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah contohkan ada orang yang seusia itu. Itu satu contoh. Contoh yang kedua adalah Nabi Khidir. Nabi Khidir itu adalah gurunya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa udah wafat. Nabi Khidir dari dulu sampai sekarang masih hidup. Dan dia akan terus hidup sampai hari kiamat. Subhanallah. Berapa usianya ibu-ibu? Kalau mau dihitung-hitung sekarang mungkin usianya udah di atas 2000 tahun juga. Tidak tua-tua, ya kan? Tetap Allah pelihara. Kalau manusia seperti itu Allah tunjukkan contohnya di dalam Al-Quran, maka tidak mustahil hal itu juga terjadi pada diri Al-Imam Al-Mahdi alaihissalam. Itulah kenapa kalau kita lihat hadis-hadis, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutnya sejak zaman Nabi Muhammad. Sebelum Imam Mahdi lahir, Nabi Muhammad sudah menyebutnya. Hadisnya seperti yang tadi kita bacakan. Misalnya di dalam kitab Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, ada Nabi bersabda begini. Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum. Bagaimana keadaan kalian apabila nanti Isa bin Maryam turun kepada kamu, tapi imam kalian adalah bukan Isa-nya, tapi dari kalian sendiri. Maksudnya Imam Al-Mahdi. Jadi Nabi putra Maryam yang bernama Nabi Isa itu kan Nabi Ulul Azmi, ibu-ibu. Nabi Ulul Azmi itu ada 5 Nabi yang sangat mulia di sisi Allah, yang terpilih. Pertama Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Berarti Nabi Isa itu Nabi yang sangat tinggi. Tapi nanti ketika dia turun pada akhir zaman, dia akan menjadi pengikut Imam Mahdi. Berarti Imam Mahdi itu kan orangnya luar biasa itu. Sampai Nabi sendiri bersabda, kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum. Bagaimana keadaan kalian pada waktu itu, kata Nabi, ketika Isa bin Maryam turun ada di antara kalian, tapi dia berimam kepada imam kalian. Subhanallah. Jadi Nabi Muhammad menyebutnya dia adalah imam. Imam akhir zaman. Nabi Muhammad menyebutnya di zaman Nabi Muhammad hidup. Menunjukkan betapa agungnya ini manusia. Nah, karena itu ibu-ibu, kita beriman kepada adanya Imam Mahdi sebagai imam akhir zaman. Sebagai apa ibu-ibu? Pertama-tama dia adalah hujjatullah. Dia adalah kekasih Allah. Dialah yang membawakan, yang menyampaikan kepada umat manusia ini seluruh ajaran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa kita harus banyak bertawassul dengan Imam Mahdi. Ya Bu ya. Kalau kita lihat, saya lihat tuh orang-orang Ahlul Bait, orang-orang Ahlul Bait dalam tawassul-tawassulnya seluruhnya kepada Ahlul Bait Nabi, ya kan? Dan yang sering kepada Imam Hussein misalnya juga bertawassul kepada Imam Mahdi. Bahkan kita diajarkan sebuah doa minta kepada Allah supaya Imam Mahdi ini segera diturunkan dan dimunculkan oleh Allah. Allahumma kun liwaliyikal hujjat ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abaih fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizan wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'an wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar. Ibu-ibu harus hafal tuh doa itu. Ini doa kalau kita baca ibu-ibu, mudah-mudahan nanti kita dibangkitkan bersama Al-Mahdi alaihissalam. Menjadi orang-orang yang dekat dengan dia. Kenapa ibu-ibu? Karena kita minta kepada Allah kita bisa bergabung dengan orang seperti ini. Bu, menarik dalam Al-Quran itu Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan bahwa setiap orang yang beriman kepada Allah, dia pengen bergabung dengan orang yang soleh. Tidak ada orang yang lebih soleh daripada Imam Mahdi di zaman sekarang ini.
Allah katakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Munafiqun, Allah bilang, laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas salihin. Allah bilang kalau orang sudah berada di akhir hayat, dia punya permintaan. Bu, kalau orang sudah tahu malaikat maut akan menjemputnya, dia punya satu permintaan daripada Allah. Apa permintaannya, Ibu? Supaya umurnya ditangguhkan. Ya Bu ya, udah pernah ketemu malaikat maut? Belum. Mau ketemu? Belum mau ketemu. Nanti kalau ketemu, pasti nanti kita minta apa daripada malaikat maut? Tolong panjangkan usia saya sebentar aja. Itu permintaan setiap orang itu, kata Allah. Siapa yang duluan pergi nanti SMS. Benar tuh kata Al-Quran. Ya Bu ya. Jadi setiap orang nanti akan minta kepada Allah ketika ketemu dengan malaikat maut. Dia bilang apa? Tolong ditangguhkan waktuku. Terus malaikat nanya, kalau saya kasih tangguh, kalau saya tangguhkan waktumu, kalian mau apa? Katanya manusia pengen melakukan dua hal. Yang pertama, dia ingin sedekah. Yang kedua, dia ingin bergabung sama orang soleh. Subhanallah. Dia ingin bergabung dengan kekasih Allah. Dia ingin dibangkitkan bersama kekasih Allah. Nah, ibu-ibu, tidak ada orang yang lebih dekat dengan Allah di zaman sekarang ini lebih daripada Al-Imam Al-Mahdi alaihissalam. Sebab dia adalah imam yang ditunjuk oleh Allah dan yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita minta kepada Allah. Dengan doa tadi kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa bergabung dengan manusia yang satu ini. Ya Bu ya. Itulah namanya Imam Mahdi, imam akhir zaman. Subhanallah. Apabila kita bisa bergabung dengan manusia yang agung ini, subhanallah, maka bahagialah kita di dunia dan di akhirat. Nah, ibu-ibu sangat saya muliakan. Apa kewajiban kita? Ini imam dalam keadaan gaib. Allah bilang pasti akan datang. Nabi bilang pasti dia akan muncul. Walaupun dunia ini tinggal 1 hari, dia pasti akan muncul, kata Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tugas kita apa? Tugas kita ibu-ibu di zaman gaibnya Imam Mahdi ini adalah bagaimana kita ikut serta menyebarkan agama Allah, membantu perjuangan Al-Imam Al-Mahdi alaihissalam. Jadi kita jangan berpangku tangan. Kita ikut menyebarkan agama Allah. Kita ikut menyampaikan pesan Rasulullah. Kalau kita ikut menyampaikan pesan Rasulullah, kita ikut mengajarkan juga pesan-pesan Rasulullah, artinya sama saja dengan kita menyiapkan kedatangan dan kehadiran Al-Imam Al-Mahdi alaihissalam. Kan dia butuh pengikut-pengikut yang setia, ibu-ibu. Betul kan? Bagaimana dia bisa tampil atau tampak di hadapan manusia-manusia yang tidak akan membelanya. Kalau seandainya banyak pembelanya, banyak yang menyiapkan kehadirannya, maka mudah-mudahan dia akan segera muncul dan memimpin seluruh umat manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibu-ibu sangat saya muliakan, inilah Al-Imam Al-Mahdi yang kita sangat cintai. Kita berharap mudah-mudahan Imam Mahdi alaihissalam yang menjadi kekasih Allah ini benar-benar bisa memberikan keberkahan kepada kita, ya Bu. Karena itu orang-orang Ahlul Bait, ibu-ibu, dia kalau ada masalah, dia sering bertawassul dengan Imam Mahdi dengan menyebut kalimat begini, Ibu. Ya Mahdi adrikni. Ya. Apa, Ibu? Ya Mahdi adrikni. Artinya, wahai Imam Mahdi, tolonglah saya. Capailah saya, gapailah saya. Ahlul Bait ngajarin kita begitu. Kalau kita ada masalah, tawassul sama Imam Mahdi.
Sebesar apapun masalah kita, mudah-mudahan berkah Imam Mahdi, Allah Subhanahu wa taala akan uraikan masalah kita. Rajin-rajin baca apa? Ya Mahdi adrikni, wahai Imam Mahdi, tolong saya. Ini doa yang makbul. Banyak sekali cerita-cerita, kisah-kisah di mana orang-orang mendapatkan keringanan dan kemudahan ketika dia menyebut nama Ya Mahdi adrikni. Ya mudah-mudahan kita nggak ada masalah ya Bu ya dalam hidup kita. Tapi yang namanya hidup di dunia itu pasti ada apa? Pasti ada masalah. Tinggal bagaimana aja kita bisa menyelesaikan masalah kita. Nah karena itu kenapa adanya manusia yang agung ini, kecintaan kita kepadanya, keyakinan dan keimanan kita kepadanya akan membawa hidup kita sangat ringan, segala masalah menjadi sangat ringan, sebab kita merasa bahwa kita tidak sendirian. Ya Bu ya. Imam Mahdi alaihi salam akan memperhatikan orang-orang yang cinta kepadanya. Dia punya sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu mungkin masih ingat ada satu kisah. Di zaman Nabi ada seorang sahabat nanya sama Rasulullah. Dia bilang, "Ya Rasulullah, matas sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan sih hari kiamat tiba? Ibu-ibu tahu kapan hari kiamat tiba? Tidak. Enggak. Nabi juga enggak tahu. Itu adalah rahasia Allah. Nabi balik nanya sama sahabat ini. Engkau bertanya kapan hari kiamat tiba? Lalu apa yang sudah engkau siapkan untuk hari kiamat? Ini sahabat enggak bisa jawab, Ibu. Dia sedih dia. Karena dia tahu bahwa dia tidak punya persiapan. Imannya ala kadarnya, amalnya ala kadarnya. Saya pikir kalau kita ditanya oleh Rasulullah seperti itu, kita juga nggak bisa jawab. Betul kan? Persiapan apa yang sudah kita lakukan untuk hari kiamat itu? Persiapan apa yang sudah kita punya untuk hari yang maha dahsyat itu? Sahabat ini diam, terus dia bilang begini, "Ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Tapi mungkin, kalaupun boleh saya bilang saya punya, cuma saya punya satu. Saya cinta padamu dan keluargamu ya Rasulullah." Saya hanya cinta padamu dan keluargamu ya Rasulullah. Dari segi amal sangat sedikit. Dari segi iman ala kadarnya. Tapi kalaulah boleh bilang punya, ya cinta sama Rasulullah dan keluarga Rasulullah. Terus katanya Nabi berkata kepada orang ini, subhanallah, almar'u ma'aman ahabba. Manusia itu nanti akan dibangkitkan bersama orang yang dia cinta. Bu, kepada ahlul bait itu harus kita punya rasa cinta. Kepada Imam Mahdi harus punya rasa cinta. Bangun cinta kita kepada orang yang satu ini. Kepada Rasulullah bangun rasa cinta kita. Lawan apabila ada orang bilang, wah ini bid'ah, ini enggak bu. Semua orang yang kadang-kadang na'udzubillah min dzalik tidak mengerti, dia membid'ahkan orang-orang yang cinta kepada Nabi dan keluarga Nabi. Bahkan sebagian bilang, oh itu adalah kultus individu. Enggak. Cinta pada Nabi dan keluarga Nabi bukan kultus individu. Itu adalah perintah Allah. Dan itu adalah bekal yang bisa kita bawa dalam menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Zamakhsyari sampai berkata, anjing ashabul kahfi saja diselamatkan oleh Allah, bisa masuk surga karena cinta kepada anak-anak muda ashabul kahfi. Betul kan? Apalagi kalau kita cinta pada Muhammad dan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa Nabi sampai bersabda, man mata ala hubbi Muhammadin wa ali Muhammad mata taiba. Barang siapa yang mati dalam keadaan cinta pada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, matinya dihitung bertaubat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengakhiri hayatnya dalam keadaan cinta pada Nabi dan keluarga Nabi, akhir hayatnya dihitung sudah taubat oleh Allah. Oh ini mahal ibu, mahal sekali itu. Mahal sekali itu, berharga sekali itu. Nah karena itu, cinta pada Imam Mahdi kita bangun.
kecintaan kepada Rasulullah, kepada seluruh ahlul bait Nabi, khususnya kepada imam zaman, kepada Imam Mahdi, kita bangun, kita tumbuhkan, kita belajar bagaimana kita cinta pada Imam Mahdi alaihissalam. Karena itu sering-sering sebut namanya. Karena itu doa tadi kita sering ulang-ulang. Betul kan, Bu? Ba'da sholah baca, ba'da sholah. Hafalin kalau nggak hafal doa itu. Ya Mahdi adrikni, kita baca. Karena itu akan membawa kita mudah-mudahan menjadi orang yang cinta kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam berkata, "Mad-dinu illal hub." Agama itu sesungguhnya adalah cinta. Maksudnya cinta pada Allah, pada Rasulullah dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai Nabi Muhammad bersabda, "Man mata ala hubbi ali Muhammad mata taiban." Orang yang mati dalam keadaan cinta pada Muhammad dan keluarga Muhammad, matinya dihitung taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu ibu-ibu, kita ingin akhir hayat yang bagus. Karena kita sadar bahwa kita nggak punya apa-apa. Betul kan? Iman kita ala kadarnya, amal kita ala kadarnya, ilmu kita ala kadarnya, semuanya ala kadarnya. Tapi hati kita penuh cinta pada Muhammad dan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadilah seperti, Masya Allah, seperti Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi orang lain, orang Iran, orang Persia, seperti kita orang Jawa, orang Melayu, nggak ada hubungan darah dengan Nabi, betul kan? Tapi hatinya cinta sama Nabi, sama keluarga Nabi. Saking cintanya, Nabi bilang, Salman minna ahlul bait, Salman adalah dari kami ahlul bait. Bu, Salman Farisi itu bukan orang Arab, bukan keturunan Nabi, orang Ajam. Statusnya sama dengan orang Indonesia, sama dengan orang Jawa, sama dengan orang Betawi, sama dengan orang Sunda, sama dengan orang Banjar. Tapi kecintaannya kepada Nabi dan keluarga Nabi, kemudian Nabi mengangkatnya bagian dari keluarga Nabi. Salman minna ahlul bait. Jadi kalau kita cinta sama Nabi, Imam Mahdi alaihissalam, mudah-mudahan Allah angkat kita menjadi orang-orang bagian dari mereka. Ya Bu ya, apalagi yang punya darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangun kecintaan kepada mereka. Keimanan kita pada imam zaman, kecintaan kita kepada imam zaman, yang mudah-mudahan kita berharap bahkan sebelum sampai ke akhirat, ketika kita ingin mengakhiri dunia ini, di masa sakaratil maut kita dijemput oleh mereka insyaallah. Jadi berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada kita sebuah ketulusan, keikhlasan dan kecintaan yang tinggi dan tulus kepada Rasulullah dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mari sama-sama kita baca doa. Allahumma kun liwaliyikal hujjat ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.